Shalom keluarga Allah yang terkasih, senang rasanya berjumpa dengan Anda. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Pertumbuhan Rohani Murid Kristus. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Setiap orang pasti mengalami pertumbuhan dalam hidupnya, baik pertumbuhan secara jasmani maupun rohani. Jika tidak mengalami pertumbuhan secara jasmani, maka bisa disebut orang yang tidak normal atau sakit. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, maka orang tersebut bisa dikatakan mengalami ketidaknormalan dan bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang sakit secara rohani. Jadi, jika kita ingin disebut sebagai murid Kristus, maka kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Perenungan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 15 hari ini menunjukkan tentang bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan secara rohani, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Dua sisi kehidupan yang tidak boleh dilepaskan satu dengan yang lain adalah kebenaran dan kasih. Jika kita melakukan kebenaran, maka harus melakukannya di dalam kasih. Dan jika kita mengasihi, kita juga harus melakukannya atas dasar kebenaran. Seorang murid Kristus dapat mengalami pertumbuhan jika ia berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Berikutnya, bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani? Yaitu jika kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Semua hal dalam hidup kita harus berfokus pada Kristus, yang artinya ialah pandangan dan tujuan hidup kita harus kepada pribadi Kristus, bukan kepada manusia, supaya dipuji atau supaya mendapat imbalan tertentu. Seorang murid Kristus mengarahkan pandangannya kepada Kristus, sehingga sekalipun mengalami berbagai halangan, sekalipun tidak mendapat pujian dan imbalan apapun, ia tetap bertumbuh karena tujuannya hanya untuk menyenangkan Kristus. Marilah kita menjadi murid Kristus yang bertumbuh dalam kerohanian, sehingga memuliakan Kristus, Sang Guru kita. Amin. Jika keluarga Allah semuanya merasa diberkati dengan renungan hari ini, bisa like, komen, subscribe, dan share renungan harian ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.